Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Jauhari dengan NIM 210220006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan arsitektur enterprise toko online 06 Store. Nah, di sini dengan latar belakang toko online sebuah toko yang menyajikan koleksi kitab-kitab dengan beragam tema dan kategori. Mengingat pentingnya keberadaan kitab dalam menginspirasi, mendidik, dan memperkaya kehidupan spiritual, toko online 06 Store terpercaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan setiap buku adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan di dunia sekitar kita. Dari profil perusahaan tersebut, 06 Store adalah sebuah toko online yang berfokus pada penjualan kitab-kitab berkualitas dari berbagai genre dan pengetahuan. Perusahaan ini memulai didirikan pada tahun 2019 dan didirikan dengan visi untuk menjadi sumber terpercaya bagi pengetahuan dan inspirasi bagi setiap individu, serta mengubah hidup melalui literatur yang bermutu. Kemudian ada pengembangan arsitektur. Dari sini visinya yaitu menjadi sumber terpercaya bagi pengetahuan dan inspirasi bagi setiap individu, mengubah hidup melalui literatur yang bermutu. Dan misinya menyediakan koleksi kitab-kitab suci dengan kualitas terjamin, memberikan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan nyaman bagi pelanggan, mengedukasi dan mendorong pembaca untuk mendalami kebijaksanaan dan ajaran agama melalui artikel, diskusi, dan sumber belajar tambahan. Berkomitmen untuk memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif guna memastikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Dan di sini sudah ada visi dan misinya. Selanjutnya Tujuannya yaitu meningkatkan aksesibilitas terhadap kitab-kitab suci bagi semua kalangan. Jadi semua kalangan itu dari besar, muda maupun yang tua, tujuannya seperti itu. Dan membangun komunitas pembaca yang aktif dan terlibat dalam pembelajaran agama. Menjadi toko online terkemuka dalam penjualan kitab-kitab suci dengan reputasi yang unggul dalam hal kualitas dan layanan. Mendorong toleransi dan pemahaman lintas agama melalui penawaran yang inklusif dan pendekatan yang bertanggung jawab. Dan strateginya yaitu kerjasama dengan penerbit dan distributor untuk mendapatkan koleksi kitab suci yang berkualitas, mengoptimalkan platform e-commerce dengan fitur pencarian yang canggih dan antarmuka yang ramah pengguna, melalui kampanye pemasaran digital yang terarah untuk menjangkau target pasar yang lebih luas, melibatkan pelanggan melalui program loyalitas, diskusi komunitas, dan acara-acara khusus, mengikuti tren dan berkembang terbaru dalam industri e-commerce dan keagamaan untuk tetap relevan dan kompetitif. Dan di sini sudah ada kerjasamanya. Di sini kerjasama dengan penerbit, jadi kita harus bekerja sama biar kualitas itulah. Selanjutnya rencana induk pengembangan atau roadmap. Dalam fase 1 persiapan dalam peluncuran 3 bulan, itu mengidentifikasi pasar target dan analisis pesaing, pengembangan identitas merek dan desain platform e-commerce. Dan fase yang kedua yaitu pertumbuhan awal dan optimalisasi 6 bulan, peluncuran resmi 06 Store ke publik, pengembangan konten edukatif tambahan dan program loyalitas pelanggan. Dan fase yang ketiga pertumbuhan dan diversifikasi dalam setahun, perluasan layanan dan produk seperti penawaran khusus untuk acara keagamaan, konsultasi agama, dan lain-lain. Dan pengembangan aplikasi seluler untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja pelanggan.
evaluasi dan peningkatan terus-menerus terhadap pelayanan pelanggan dan pengalaman pengguna. Dan fase yang keempat yaitu inovasi dan pemantapan atau berkelanjutannya dari setelah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya, yaitu terus berinovasi dalam teknologi e-commerce dan pendekatan pendidikan agama, dan kolaborasi dengan ahli agama untuk menghasilkan konten yang relevan dan bermanfaat. Nah, rencana dalam 5 tahun pertama dan kedua, konsolidasi pasar, memperkuat posisi di pasar domestik melalui ekspansi produk dan layanan, serta meningkatkan akses pasar melalui strategi pemasaran yang cermat dan pembenahan pengalaman pelanggan. Pengembangan teknologi, terus meningkatkan platform e-commerce dengan teknologi canggih seperti kecerdasan pembuatan untuk rekomendasi produk dan personalisasi pengalaman pengguna. Penguatan kemitraan, memperluas jaringan kemitraan dengan penerbit, distributor, dan lembaga agama untuk mendapatkan akses eksklusif ke kitab-kitab suci dan memperluas cakupan pemasaran. Nah, dalam 3-4 tahun yaitu diverifikasi produk, memperluas penawaran produk untuk mencakup barang-barang lainnya seperti pakaian, perhiasan, dan barang-barang dekorasi rumah. Jadi menjual seperti perlengkapan rumah, yaitu lafaz-lafaz Allah atau apa gitu, dan tasbih, sajadah misalkan. Dan inovasi layanan, mengembangkan layanan baru seperti konsultasi agama online dan tur virtual ke tempat-tempat suci untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Kemitraan strategis, menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk memanfaatkan inovasi terbaru dalam e-commerce dan pemasaran digital. Penguatan kepemimpinan, membangun tim manajemen yang kuat dan berpengalaman, serta memperkuat budaya perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai integritas, keberagamaan, dan pelayanan pelanggan. Dan rencana strategis yang ke-5 tahun itu konsolidasi global, mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dalam penjualan kitab-kitab suci online di pasar internasional yang telah diperluas. Terus inovasi berkelanjutan, berinovasi dalam teknologi e-commerce, pendekatan pendidikan agama, dan layanan pelanggan untuk tetap relevan dan kompetitif. Evaluasi dan penyesuaian, terus mengevaluasi strategi dan kinerja perusahaan serta melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Visi masa depan, mengidentifikasi peluang baru dan menggagas visi jangka panjang untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut Toko 06 Store sebagai sumber utama bagi kebutuhan agama global secara online. Dan selanjutnya rencana operasional 1 tahunan, yaitu pengembangan platform e-commerce dengan menyelesaikan pembangunan dan pengujian situs web e-commerce dan integritas sistem pembayaran yang aman, efisien, dan pengembangan antarmuka pengguna yang responsif agar mudah digunakan. Pengadaan produk dengan menjalin kemitraan dengan penerbit dan distributor untuk mendapatkan koleksi kitab-kitab suci yang berkualitas dan selalu memastikan ketersediaan stok untuk pemenuhan pesanan yang tepat waktu. Pemasaran dan promosi dengan merancang dan meluncurkan kampanye pemasaran yang mencakup media sosial, iklan online, dan promosi offline. Berpartisipasi dalam acara-acara industri dan agama untuk meningkatkan kesadaran merek. Logistik
dan pengiriman untuk mengatur sistem logistik agar pengiriman produk yang efisien dan aman, bermitra dengan penyedia jasa pengiriman yang dapat diandalkan untuk memastikan pengiriman tepat waktu, evaluasi dan penyesuaian untuk mengimplementasikan sistem pemantauan kinerja melalui metrik kunci dan mengidentifikasi area perbaikan, serta melakukan evaluasi rutin terhadap proses operasional dan menerima umpan balik dari pelanggan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Proses bisnis utama dan bisnis pendukung. Nah, dalam proses bisnis utama ada pengadaan produk, penjualan dan pemasaran, layanan pelanggan. Pengadaan produk ialah mengidentifikasi dan pilih koleksi kitab-kitab suci yang berkualitas, yaitu tadi dari penerbit dan distributor. Terus negosiasi harga dan syarat-syarat pengadaan, pemesanan dan pengadaan stok untuk dijual di platform e-commerce. Terus penjualan dan pemasaran, menampilkan produk secara menarik di situs e-commerce, peluncuran kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru, memproses pesanan secara efisien dan mengatur pengiriman produk kepada pelanggan. Terus layanan pelanggan, menanggapi pertanyaan dan masalah pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi, baik telepon, email, atau chat. Menangani pengembalian barang atau pertukaran dan masalah pelayanan pelanggan lainnya, memberikan bantuan dan informasi kepada pelanggan tentang produk dan layanan. Terus proses bisnis pendukung, platform pengembangan platform e-commerce, perancangan, pengembangan dan pemeliharaan situs web e-commerce, integrasi sistem pembayaran, sistem manajemen konten, dan fitur-fitur lainnya. Peningkatan terus-menerus berdasarkan umpan balik pengguna dan perkembangan teknologi. Logistik dan pengiriman, manajemen stok dan penyimpanan produk, penjadwalan pengiriman, dan koordinasi dengan menyediakan jasa pengiriman. Pelacakan pengiriman untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan akurat. Pemasaran dan promosi, perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemasaran yang efektif, pengelolaan konten media sosial dan kampanye iklan online, analisis kinerja berkampanye dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan hasilnya. Terus keuangan dan administrasi, manajemen keuangan, termasuk pemantauan arus kas, pembayaran pemasok, dan pencatatan transaksi. Pengelolaan administrasi umum, termasuk pengaturan perizinan dan perpajakan. Terus pelaporan keuangan dan analisis kinerja bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, di ini ada proses bisnis utama, proses bisnis pendukung. Dan selanjutnya yaitu gambaran sistem informasi saat ini. Listing sistem informasi yang ada saat ini yaitu sistem e-commerce, manajemen inventaris, layanan pelanggan, pemasaran digital, keuangan dan akuntansi lapor. Terus keamanan informasi, manajemen proyek dan tim. Sistem e-commerce yaitu situs web untuk penjualan produk dengan integrasi sistem pembayaran. Manajemen inventaris yaitu sistem untuk melacak dan mengelola stok produk. Dan layanan pelanggan, CRM untuk melacak informasi kontak pelanggan dan interaksi. Pemasaran digital, platform untuk mengelola kampanye iklan digital. Keuangan dan akuntansi, sistem untuk melacak transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. Keamanan informasi, langkah-langkah keamanan data pelanggan dan kepatuhan regulasi privasi. Lalu manajemen proyek dan tim, itu ada alat untuk mengatur proyek dan komunikasi tim internal dan eksternal.
yaitu gambaran sistem informasi saat ini, penjelasan secara umum masing-masing sistem yang ada saat ini, yaitu sistem e-commerce yang seperti tadi, ada e-commerce, manajemen inventaris, layanan pelanggan. Nah, sistem e-commerce merupakan platform utama tempat pelanggan dapat menjelajahi dan membeli produk secara online, mengintegrasikan berbagai fitur seperti katalog produk, keranjang belanja, dan proses pembayaran untuk memberikan pengalaman belanja yang lancar. Manajemen inventaris. Sistem ini bertanggung jawab untuk melacak stok produk yang tersedia di gudang atau tempat penyimpanan lainnya, serta memungkinkan pengelola untuk memantau tingkat persediaan produk dan melakukan pengadaan ulang ketika diperlukan untuk menghindari kehabisan stok. Dan selanjutnya yaitu layanan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM digunakan untuk menyimpan informasi kontak pelanggan, riwayat pembelian, dan interaksi sebelumnya, serta menyediakan saluran komunikasi seperti email, telepon, dan live chat untuk memberikan dukungan dan menjawab pertanyaan pelanggan. Dan selanjutnya ada pemasaran digital, keuangan dan akuntansi, keamanan informasi, manajemen proyek, dan tim. Pemasaran digital yaitu platform ini digunakan untuk merencanakan peluncuran dan mengelola kampanye iklan digital seperti iklan Google, iklan media sosial lainnya lah, dan email marketing, sehingga membantu meningkatkan kesadaran merek dan mengarah lalu lintas ke situs web e-commerce. Keuangan dan akuntansi. Sistem ini digunakan untuk melacak transaksi keuangan perusahaan, termasuk pembayaran pemasok, penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan biaya operasional. Menyediakan modul akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dan memastikan kepatuhan pajak. Selanjutnya, keamanan informasi. Sistem ini digunakan untuk melacak transaksi keuangan perusahaan, termasuk pembayaran pemasok, penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan biaya operasional. Menyediakan modul akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dan memastikan kepatuhan pajak. Dan selanjutnya, manajemen proyek dan tim. Alat ini membantu mengorganisir proyek dan tugas serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim internal dan eksternal. Dan itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah ataupun kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.